warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi yang saya hormati teman-teman kelas semester 2. Ya baik, alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan offline ini. Baik, salawat dan bingkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita mendapat sama beliau di yaumul akhir nanti. Baiklah, saya Maria Masena, saya selaku moderator yang akan memimpin diskusi pada kelompok 4. Untuk materi pertama, saya persilakan. Baik, saya Amin. Saya materi pertama sejarah koperasi yang berada di Prancis. Gerakan koperasi lahir pada awal abad ke-19 di Eropa dan terus berkembang di dunia setelah dekolonisasi. Berikut ini adalah tahap dalam perkembangan koperasi di Prancis. Koperasi pertama dilahirkan pada awal abad ke-19 atas prakarsa pedagang. Mereka juga bekerja dengan baik untuk organisasi kerja dan mempertahankan anggota-anggotanya saling membantu dan bekerja sama dalam pelatihan. Gerakan pertama ini, kata asosiasionis, merupakan puncak selama revolusi 1848. Sekitar tahun 1850, kaum buruh makin terdesak kehidupannya karena revolusi industri, sehingga F. Lassalle, seorang politikus, menganjurkan agar buruh pun memiliki pabrik seperti pengusaha industri. Maka lahirlah koperasi produksi yang pertama yang didirikan dan dipimpin oleh kaum buruh sendiri. Revolusi Prancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah atau buruh dalam sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat itu. Ternyata harus berhadapan pula dengan kelemahan diri dalam koperasi sendiri, kurangnya modal, kesadaran dan pengetahuan yang rendah dari anggota dan pengurus menyebabkan koperasi sulit berkembang secara besar. Charles Fourier 1772 sampai 1837, seorang sosialis Prancis, menganjurkan teknik produksi yang mengedepankan semangat kebersamaan, baik kepemilikan kapital mengupayakan kebutuhan sendiri dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Louis Blanc meskipun terpengaruh oleh cita-cita Charles Fourier, tetapi Louis mencoba lebih realistis dengan menyusun rencana yang lebih konkret. Simon 1760 sampai 1825 berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi asosiasi produktif yang dipimpin teknokrat dan ahli-ahli industri. Dewasa ini di Prancis terdapat gabungan koperasi konsumsi nasional Prancis. Dengan jumlah koperasi tergabung sebanyak 476 buah, jumlah anggota mencapai 3.460.000 orang, dan toko yang dimiliki berjumlah 9.900 buah dengan perputaran modal sebesar 3.600 miliar per tahun. Selanjutnya saya diskusi pada materi kedua, yaitu perkembangan koperasi di Prancis. Unsur kedua yang tersimpan di balik pendirian dan pengembangan koperasi nasional Indonesia sebatas pemahaman saya adalah faktor semangat kemandirian yang barangkali tidak menggunakan istilah Soekarno bisa dikatakan sebagai semangat berdiri di atas diri sendiri. Para pendiri datang ke Prancis untuk mencari negeri berlindung sebagai suaka politik. Tunjangan dari jabatan pengangguran yang didapatkan dapat kertas dari OFRA atau organisasi Prancis untuk mencari suaka yang terlempar dari tanah air. Ijazah akademik bagi yang sempat membawanya tidak pasti laku dan disederhanakan bagi orang kulit gelap, khusus pencari Indonesia yang bijak
dan komunis. Apalagi kami datang pada saat golongan kanan berkuasa. Kecuali bagi sementara zaman yang datang kemudian saudara Jepang ketika golongan kiri berkuasa, presiden menggantikan dicat lain dan sudah ada teman mendahului mereka. Walaupun Umar Said dan saya sempat dipanggil pihak kepolisian sesudah kedatangan teman-teman yang datang secara tentang kampung ini dengan dugaan melakukan perdagangan manusia. Selanjutnya materi dari sebelumnya. Saya menerima hadir akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam keadaan begini dengan semangat dan masih bertarung, kami dipaksa untuk bertarung mencari jalan menjalani kehidupan tanpa tergantung pada bantuan pemerintah Prancis, terutama bagi pekerjaan bagi teman-teman lanjut usia yang datang belakangan dengan syarat lebih gampang. Kami yang datang lebih dahulu relatif sudah mendapat kesandaran ekonomi betapapun sederhananya. Dari segi ini, saya melihat bahwa lahir dan berkembangnya koperasi restoran Indonesia sekaligus sebagai wujud dari ajang pergulatan pikiran pola pikir, mentalitas, sikap, dan tafsir. Semangat kepribadian yang lahir dari keadaan dan keinginan menghargai sesuatu serta menjaga martabat diri. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Jalwangir. Saya akan melanjutkan materi dari yang tadi. Tokoh koperasi yang ada di Prancis. Prancis pun tidak luput dari goncangan sosial ekonomi. Sebagai akibat revolusi industri, sebagaimana yang dialami oleh Inggris, kondisi tersebut juga telah mendorong beberapa pemikir Prancis seperti Charles Fourier, Louis Balancy, dan Ferdinand Lassalle bergerak untuk mencari jalan keluar. Charles Fourier adalah seorang pedagang yang tidak berhasil dalam mengembangkan karirnya. Ia kecewa atas hasil revolusi Prancis tahun 1879. Ia kemudian menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan membentuk phalansteres, yaitu perkampungan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Jadi nampak mirip dengan komunitas yang dibangun oleh Owen di Inggris. Phalanx terletak di luar kota, dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 150 hektar. Di dalam dilengkapi dengan usaha-usaha kerjasama dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Hanya barang-barang yang tak dapat dihasilkan diri sendiri diperoleh dengan barter dengan klans lain. Setiap hasil bersama menjadi milik bersama. Setiap orang bekerja sesuai kemampuan dan keahlian dan memperoleh penghasilan sesuai jasanya dalam proses produksi dengan tidak mengabaikan kebutuhan dan kelangsungan hidup masing-masing. Namun sejauh ini cita-cita tersebut tidak dapat diwujudkan dengan sempurna akibat pengaruh liberalisasi yang amat kuat. Louis Balancy dalam buku Ordination of Labor menyusun gagasan secara lebih konkret. Ia berpendapat persaingan adalah sumber dari keburukan ekonomi kemiskinan, kemerosotan moral dan kejahatan. Untuk itu perlu dibentuk atelier social workshop. Dalam perkumpulan tersebut, ia ingin mempersatukan produsen-produsen perorangan yang mempunyai usaha dalam bidang yang sama, seperti koperasi pedesaan atau seperti klaster usaha atau sentra industri kecil. Dengan akan dapat membentuk industri besar, pemerintah memberikan bantuan permodalan dan karenanya pemerintah juga melakukan pengawasan atas
perkumpulan tersebut. Pemerintah diharapkan mengembalikan raksa dalam pembentukan koperasi tersebut. Dalam koperasi tersebut diatur upah sama untuk semua. Hasil bersih dibagi dalam 3 bagian, yaitu untuk memberi perlengkapan baru, untuk menambah upah, untuk sosial. Pada tahun 1884, kaum buruh menuntut pemerintah untuk memenuhi gagasan Louis Balance tersebut, dan pemerintah Prancis mengabulkannya. Namun koperasi tersebut tidak bisa bertahan lama karena antara lain kurang teliti menyeleksi anggota, kemudian tidak terampil, dan last word not left. Kaum industri berusaha keras untuk menggagalkan koperasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan materi berikutnya. Asas tujuan koperasi, prinsip-prinsip koperasi di Prancis. 1. Asas dan tujuan koperasi. Asas koperasi adalah keluargaan dari gotong royong dan tujuan koperasi: memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat umum, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Uud 1945. 2. Prinsip-prinsip koperasi di Prancis. Semua koperasi di seluruh dunia mengamati prinsip-prinsip koperasi yang sama ditetapkan dalam pernyataan identitas kooperatif dari International Cooperative Alliance pada tahun 1995. Prinsip-prinsip koperasi ini diperbarui pada tahun 2010. Koperasi Prancis berharap untuk memfasilitasi pemahaman dari model koperasi. Dengan demikian, dalam pernyataan pada identitas kooperatif, Gerakan Koperasi Prancis menetapkan 7 nilai yang dibawa setiap hari oleh koperasi. Di antaranya adalah: 1. Demokrasi. Pemimpin demokratis dipilih oleh dan dari keanggotaan. Semua anggota tanpa diskriminasi suara menurut prinsip 1 orang 1 suara. 2. Solidaritas. Koperasi dan anggotanya dijamin satu sama lain dan untuk masyarakat. 3. Disclaimer. Semua anggota sebagai mitra atau sebagai pejabat terpilih bertanggung jawab untuk koperasi. 4. Keberlanjutan. Koperasi adalah alat untuk generasi sekarang dan mendatang. 5. Transparansi. Koperasi memiliki praktik transparansi yang hubungan dengan anggotanya dan masyarakat. 6. Proximity. Koperasi kontribusi untuk pembangunan daerah dan kehadiran lokal. 7. Layanan. Koperasi menyediakan layanan dan produk untuk kepentingan semua anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan. Untuk melakukan nilai-nilai berikut di dalam kelompok 1. Prinsip pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. 2. Prinsip kedua, kekuasaan demokratis yang dilakukan anggota. 3. Prinsip ketiga, anggota partisipasi ekonomi. Prinsip keempat, otonomi dan kemerdekaan. Prinsip kelima, pendidikan, pelatihan dan informasi. Prinsip keenam, kerjasama antara koperasi. Prinsip ketujuh, komitmen kepada masyarakat. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, saya akan kembali kepada moderator. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada masing-masing materi yang telah merupakan materinya dengan jelas. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan saya batasi 3 pertanyaan. Untuk itu saya persilakan. Untuk yang bertanya saya persilakan. Moderator. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Harun. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok keempat. Langsung saja dengan bunyi pertanyaannya. Apa yang melatar belakangi berdirinya koperasi di Prancis dan faktor apa yang mendukung sehingga koperasi di Prancis didirikan? Sekian, terima kasih. Ya baik, itulah pertanyaan dari Yusri Harun. Masih tersisa 2 pertanyaan lagi. Begitu saya persilakan jika ada yang masih ingin bertanya. Izin moderator. Ya, silakan. Baik, saya Citra Oli, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4.
Pertanyaannya adalah sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam koperasi di Prancis. Sekian, terima kasih. Ya baik, masih tersisa satu pertanyaan lagi. Ya silakan. Izin moderator, saya perwakilan dari kaum kedua. Jelaskan apa dampak dari revolusi industri yang terjadi di Prancis sehingga mendorong tumbuhnya koperasi yang akhirnya menjadi suatu gerakan internasional. Ya baik, sesi pertanyaan saya tutup. Untuk itu berikan kesempatan kepada kelompok keempat untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Izin moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusrina dengan bunyi soal apa yang melatar belakangi koperasi di Prancis dan faktor pendukung. Latar belakang berdirinya koperasi di Prancis disebabkan karena adanya revolusi industri. Banyaknya tenaga kerja yang digantikan dengan mesin menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran dan pengurangan lapangan kerja. Hal tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat di Prancis. Karena hal tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah konsep yang disebut Phalansterie. Melalui konsep ini, suatu daerah yang berisikan keluarga buruh bisa menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan dan memiliki alat produksi sendiri untuk kepentingan bersama. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu mengatasi kemiskinan karena dengan semangat individualisme. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada penjawab. Saya kembalikan kepada penanya, Yusri Harun, apakah bisa diterima atau masih ada tanggapan? Baik, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Saya selaku penanya, saya sudah menerima jawaban tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan dari Cikori dengan punya pertanyaan, sebutkan tokoh-tokoh yang berperan di Prancis. Tokoh-tokoh yang berperan di Prancis yaitu Joan of Arc, kedua Raja Louis, ketiga Voltaire, keempat Maria Antoinette, yang kelima Napoleon Bonaparte, yang keenam Victor Hugo, yang ketujuh Maria Curie, kedelapan Alfred Dreyfus, kesembilan Charles de Gaulle, James, yang ke-10 Jean Paul Sartre. Ya baik, itulah jawaban dari Rijawange. Untuk penanya apakah bisa diterima atau masih ada tanggapan? Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban tersebut saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Saya dengan hadir akan menjawab pertanyaan dari Nur Afriani Belu Awam dengan bunyi pertanyaan, jelaskan apa dampak revolusi industri yang terjadi di Prancis sehingga mendorong tumbuhnya koperasi yang akhirnya menjadi suatu gerakan internasional. Yaitu pada revolusi di Prancis untuk mampu menghadapi serangan industri Inggris, Prancis berusaha mengganti mesin-mesin yang digunakan dalam mesin-mesin modern yang berakibat pada peningkatan pengangguran. Kondisi inilah yang mendorong munculnya kelompok-kelompok koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanche. Sekian jawaban dari saya kembalikan. Ya baik, itulah jawaban dari Mas Kadir. Kepada penanya apakah bisa diterima atau masih ada tanggapan? Terima kasih untuk jawabannya. Ya baik, akhir presentasi dari kelompok keempat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada masing-masing pemateri dan kepada teman-teman yang sudah aktif dalam presentasi. Sekian akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut ke kelompok 5 untuk materi pertama. Saya silakan. Baik, saya yang direktur bagaimana koperasi di Jerman. Di Jerman sejumlah banyak orang mengenal koperasi DFB Parisien 1818 sampai 1888. Rafael Parisien lahir pada tanggal 20 Maret 1888
Anak ketujuh dan senang yang saudara bersaudara ayahnya seperti ini, yang juga pernah menjadi kepala pemerintah lokal setempat. Pemuda Raffensien menempuh pendidikan militer. Dia pernah bertugas di Polres Gansarin, tetapi karena sakit matanya, dia kemudian meninggalkan tugas militernya pada tahun 1843 dan menjadi pegawai sipil biasa. Pada tahun 1845 setelah berpengalaman pendidikan singkat, dia pada tahun 1845 diangkat menjadi kepala pemerintah distrik Baimun karena prestasinya yang baik. Pada tahun 1848 dia mendapat tugas untuk memimpin pemerintah sebagai manjor atau setingkat wali kota di distrik yang lebih besar, yaitu pada tahun 1852 yang memimpin distrik Etres dekat Neuet. Sebagai anak petani, dia akrab dengan kehidupan petani. Betapa sulitnya petani untuk memperoleh kredit dan diperbankan pada saat itu. Betapa penderitaan para petani mendapat tekanan para pemilik tanah yang luas atau para natural. Maka tertolak dari hal-hal yang demikian pula karena masa menjadi wali kota Pulau Banjar tahun 1848, Raffensien mendorong dan mendukung keras lahirnya koperasi kredit di kalangan petani, yang kemudian dikenal dengan sebutan koperasi kredit model. Kepala infeksi matanya kembali selasa mengganggu tugas kedinasannya. Pada tahun 1865 pada usia 40 tahun dia mengajukan pensiun mengingat tanggungan keluarga masih cukup besar dan gaji sebesar dan relatif kecil, maka ia memutuskan untuk ikut terjun langsung dalam mengembangkan koperasi kredit. Raffensien koperasinya itu kemudian berkembang besar sebagai lembaga keuangan yang modern, maju, luas dan berkembang seperti yang dapat kita saksikan hingga saat ini. Ketika Raffensien meninggal dunia di Jerman telah berdiri tidak kurangnya dari 425 koperasi kredit pedesaan. Hermann Schuller 1808 sampai 1883. Pada tahun 1849 Eloman, seorang hakim di Jerman, menyaksikan betapa pengusaha kecil dan pengrajin berdesak dengan kehadiran para industrialis besar yang semakin maju, maka ia pun kemudian memberikan dorongan kepada pengusaha pengrajin dan pengusaha kecil di kota-kota untuk mendirikan koperasi kredit. Koperasi kredit di kota ini kemudian dikenal dengan sebutan koperasi ala Schuller. Dalam perkembangannya, koperasi di Jerman juga bergerak di bidang bisnis, pembuatan roti dan sebagainya. Undang-undang tentang perkoperasian di Jerman dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 1869 yang kemudian mengalami beberapa kali amandemen, antara lain pada masa Hitler. Semua koperasi diwajibkan menjadi anggota koperasi jasa audit 1934. Pada tahun 1991, semua koperasi Jerman direkonstruksi tetapi kemudian dibubarkan. Semua investasi anggota dan aset koperasi diambil alih oleh German Labor Frauen. Pemerintah militer The Allied Military Authorities atau AMR memberikan perhatian kepada kehidupan koperasi di Jerman, antara lain dengan menghapuskan Undang-Undang 21 Mei 1925 dan 18 Februari 1941 yang dinilai merugikan konsumen. Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang developer yang bernama Edward Raffensien, wali kota di Frankfurt. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri di dalam perkumpulan simpanan pinjam. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Raffensien dapat mendirikan koperasi dengan pedoman kerja sebagai berikut. Yang pertama, anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang. Yang kedua, uang simpanan boleh disebarkan sebagai pinjaman yang membayar bunga. Ketiga, usaha koperasi mula-mula dibatasi pada jenis tempat agar tercapai kerjasama yang erat. 4. Pengurusan koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah. 5. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan
kesejahteraan masyarakat. Beberapa koperasi lainnya di Jerman ialah seorang hakim bernama Pusget yang berasal dari kota Berlin. Pada tahun 1849, ia memperoleh pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Dorongan koperasi simpan pinjam klub adalah yang pertama, uang simpanan sebagai modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. 2. Wilayah kerjanya di daerah perkotaan. 3. Pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. 4. Pinjaman bersifat jangka pendek. 5. Keuntungan yang diperoleh dari pinjaman dibagikan kepada anggota. Baik, saya Sumarati, saya akan melanjutkan materi Koperasi Kop DZ Bank Jerman. Sebagai tanah tempat lahir koperasi kredit, Jerman memiliki beberapa bank. Koperasi kinerjanya menjulang tinggi. Salah satunya DZ Bank yang tercatat dalam daftar 5 besar bank di Jerman. Sejarah koperasi kredit di Jerman tidak berhenti sebatas nostalgia yang masih terkenal, tetapi benar-benar telah menjadi akar pokok yang sanggup menopang perkembangan koperasi di sektor terabada hingga menemukan bank koperasi yang bisa melayani rakyat di level nasional. Bank koperasi tersebut memiliki pusat yang bernama DZ Bank DZ Bank atau Bank Koperasi Sentral Jerman. Dengan kinerjanya yang menjulang, DZ Bank masuk dalam daftar 5 besar bank di Jerman. Jika digabung dengan jaringannya yang terdiri dari 1.250.000 bank lokal sekitar 60%. Pasangan pasar kredit dengan produk 82,7 juta jiwa. Ini dikuasai oleh koperasi, jadi lebih besar dari bank swasta terkenal seperti DZ Bank atau Rens Bank. DZ Bank sendiri memiliki cabang 14.000 unit yang terbesar di seantero Jerman. DZ Bank telah menjelma sebagai grup bisnis keuangan raksasa, memayungi sejumlah lembaga keuangan lainnya, termasuk perusahaan investasi lingkup bisnis yang berkantor pusat di distrik finansial Frankfurt ini. Sesungguhnya sudah jauh menjangkau skala global, antara lain dengan membuka cabang di sejumlah kota penting dunia seperti New York, London, Moskow, Milan, Istanbul, Luxembourg, Budapest, Dublin, Madrid, Warsaw, Zurich, bank di Hong Kong dan Singapura. Pada tahun 2007, bank koperasi ini mampu mencetak keuntungan sebesar 1 miliar euro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juga saya akan melanjutkan materi. Namun yang lebih penting dari pencapaian kinerja ekonomi, bank koperasi di Jerman sesungguhnya telah memainkan peran sangat vital dalam kebangkitan ekonomi negeri ini yang nyaris hancur lebur setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II dan Perang Saudara. Ketika itu aroma kemiskinan menyengat di mana-mana. Proses recovery ekonomi memang dilakukan dengan gencar, namun faktor genting yang memungkinkan proses tersebut berjalan mulus dengan hasil yang mengencangkan adalah kiprah bank koperasi, yaitu Volksbank dan Reichsbank yang memang sudah mengakar kuat di masyarakat. Mereka lah yang setia memenuhi kebutuhan rakyat sehingga keadaan ekonominya bisa kembali pulih secara mandiri sesuai dengan misi yang diusung, bringing people of companies together. Jadi pemerintah tidak terlalu repot lagi karena bisa memfokuskan program di tingkat mikro saja. Peranan bank koperasi di daerah-daerah pedesaan Jerman tidak pernah tergantikan, apalagi tergusur oleh bank swasta. Meskipun kemudian Jerman berkembang menjadi negara industri dengan
liberalisme murni layaknya negara Eropa Barat. Kontribusinya dalam menciptakan negara kesejahteraan atau welfare state sangat besar, terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan ekonomi secara merata hingga ke pelosok desa. Sebagai bank sentral koperasi, DJI Bank memang bergerak layaknya bank swasta, namun dana dan keuntungan yang berhasil dihimpunnya sebagian disalurkan ke masyarakat pedesaan melalui bank koperasi yang menjadi anggotanya. Bank swasta di Jerman bukannya tidak ada yang mau bermain di tingkat pedesaan dan melayani nasabah kecil. Deutsche Bank yang termasuk bank terbesar itu bahkan telah mempunyai divisi khusus, namun bank swasta akhirnya tidak berdaya ketika harus bersaing dengan jaringan bank koperasi yang sangat luas. Selanjutnya akan dilanjutkan dalam materi terakhir. Setelah langsung saja materinya, di Jerman, bank koperasi memang sudah sangat dekat dengan masyarakat, sementara memiliki akar sejarah panjang dengan rentang 125 tahun. Dalam kurun waktu selama itu, bank koperasi selalu mendampingi rakyat Jerman, terutama dari kalangan menengah bawah pada masa kritis maupun dalam masa peningkatan kemampuan ekonomi. Misi mengantarkan masyarakat atau perusahaan dalam mencari tujuannya memang disebutkan dalam programnya tentang sepeda bahasa iklan. Di samping memiliki akar sejarah yang panjang, kemampuan bank koperasi di Jerman untuk bertahan dan berkembang hingga saat ini juga diakibatkan oleh kemampuan melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, hingga tetap mampu menghadapi persaingan yang dari masa ke masa yang ketat. Namun perubahan yang terjadi pada bank koperasi Jerman tetap membentuk sebuah keslaian yang tidak terputus. DJI Bank sendiri baru terbentuk pada 2001 sebagai hasil merger antara dua bank koperasi desa, yaitu DJI Bank dan DB Bank. Di Jerman, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang paling besar dengan jumlah anggota secara keseluruhan sekitar 20 juta orang. Bank koperasi sendiri memiliki anggota sebanyak itu 16 orang dan mempekerjakan 190 orang. Tidak semua bank koperasi terafiliasi pada DJI Bank. Bank koperasi yang masuk dalam jaringan DJI Bank sekitar 3/4 dari jumlah keseluruhan. Setelah sukses merambah sejumlah negara Eropa dan Amerika, sekarang ini DJI Bank siap mengembangkan sayapnya di wilayah Asia. Ekonomi Asia sangat progresif karena sedang mengalami perkembangan luar biasa. Puja diikuti CEO DJI Bank. Ekspektasi ke wilayah Asia didukung oleh pembentukan kantor cabang yang sudah ada di sejumlah negara, yaitu Jepang, Hongkong, India, China, Beijing, dan Shanghai dan Singapura. Khusus untuk langkah-langkah ekspansi ke Asia ini, DJI Bank telah membentuk tim handal berkekuatan 25 orang yang dipimpin Mahmud Bot dengan basis di Singapura. Boleh jadi kelak DJI Bank akan masuk ke Indonesia seperti dilakukan bank koperasi dari Belanda, namun ia tetap akan bergerak seperti perusahaan swasta biasa, seperti yang dilakukan di berbagai negara lain di luar Jerman selama ini. Koperasi Indonesia pada awal kehadiran memang bergerak pada model koperasi di Indonesia seperti ditunjukkan dalam sistem kerja bank yang berdiri pada 1865. Namun embrion koperasi ini di dalam perkembangan lebih condong menjadi bakal bank BRI yang notabene milik pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan dan dengan jelas. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya, saya persilahkan. Saya batasi tidak bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 5, apa saja latar belakang berdirinya koperasi di Jerman? Pada tahun berapakah koperasi mulai berkembang di Jerman? Nama koperasi pertama di Jerman dan siapa pendirinya? Ya baik, sesi
Fadil Maida, yaitu jawabannya adapun latar belakang dari Federasi di Jerman adalah karena keprihatinan terhadap kondisi perekonomian petani dan pedagang yang kurang mampu atau kecil. Sekian dari saya. Ya baik, saya kembalikan kepada penanya apakah jawaban dari kelompok 5 sudah bisa diterima atau masih ada tanggapan? Baik, saya sudah menerima jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hayati. Dari saya, koperasi mulai berkembang di Jerman sekitar tahun 1848 saat Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan. Muncul seorang pelopor yang bernama F.V. Reisen, wali kota di Flaminville, yang mengajukan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan sempat hijau. Baik, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah bisa diterima atau masih ada tanggapan? Saya telah menerima jawaban dari kelompok matematik. Saya kembalikan ke masyarakat. Menjawab pertanyaan yang diterima oleh beberapa tamu, yaitu koperasi pertama diberi nama kredit union, artinya kumpulan orang-orang yang saling percaya. Kredit union yang dibangun oleh Raiden, petani miskin yang selalu turut dan besar di Jerman, bahkan kini telah menyebar ke seluruh dunia. Pendiri koperasi di Jerman yaitu Friedrich Wilhelm Raffensperger. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, saya kembalikan kepada penanya untuk yang bertanya apakah sudah bisa diterima atau masih ada tanggapan? Ya baik, terima kasih jawabannya saya terima kasih. Ya baik, akhir presentasi dari kelompok 5. Terima kasih kepada masing-masing pemateri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi absensi. Untuk itu, kepada Muhammad Irhan Muhammad, Erina Kadir, hadir. Billy Muhammad, hadir. Berkahani, hadir. Siti Fauzia, Amelia Yoke, hadir. Tijawangi, Nurhayati Darise, hadir. Sri Indrawati Daud, hadir. Fatini Maida, hadir. Ismail Abubakar, hadir. Putra Pratama Merah Karami, hadir. Fadila Latifah, hadir. Agnes Musi, hadir. Nur Apriliani Benuawo, hadir. Ahmad Yas Musi, hadir. Putri Regina Bumalangi, Abdul Rahman Suhari, Olivia, Yasati Triwari, hadir. Siti Hasannya, hadir. Yusri Harun, Hadir. Siti Nur Abdullah Parako, Ismailati, hadir. Miran Kawati Kotutu, hadir. Sinrainaku, hadir. Nurmutia Katamu, hadir. Tentia Bukala, Mira Kalian Berada Latif, hadir. Hadir. Muhammad Sabri Diari Rahim, hadir. Yan Indek, hadir. Sudah.